ini merupakan hari yang kelima dan akan presentasi secara bergilir berdasarkan prodi dan fakultas. Lalu kemudian untuk dikomentari tentang proposal penelitian yang sudah dilakukan. Sebelumnya mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga tetap memberi semangat minimal Prof, karena kok tambah hari tambah mengerucut pesertanya ini, kayak berang badar ini kayaknya. Semoga akan terus bertambah ini pesertanya. Oke, mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Ala hadina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon izin Prof, ini langsung apa jenengan dulu memberikan pengantar? Langsung aja Pak, langsung aja. Baik, Monggo. baik Prof. Kami panggil satu dosen yang sudah tergabung. Sebenarnya yang sudah tergabung dosen yang kita tunjuk itu sudah tergabung semua. Sisa yang dari Fakultas Teknik, kita mulai dari Mas Sofyan Saiful Rijal, dosen terbang ini Prof. Kecil tapi gesit ini Prof. Monggo Mas Sofyan. Boleh pakai layar ya? Ya. Baik. Bisa dibantu share screen, Pak Edi. Boleh. Yang penelitian yang sekarang, Pak. Ya. Yang kapan ini? Yang tahun kapan, Mas Rizal? Yang sekarang, Pak Edi. Yang sekarang, Pak Edi. Baik. Yang 2023. Baik, bisa dimulai Pak Rizal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Prof yang telah mengajari kami tentang beberapa hal, baik itu penelitian, roadmap dan lain sebagainya. Hal ini adalah suatu ilmu bagi kami dan wawasan bagi kami. Dan tentunya ada beberapa proposal yang sudah kami rampungkan atas yang telah dipandu oleh LP3M. Kami sangat bersyukur karena LP3M telah mewadahi semua dosen terkait dengan penelitian dosen dan pengabdian dosen direkrut di KKM ini. Mungkin pada proposal pada tahun ini kami mengangkat judul aspek hukum terhadap produk syariah di bank konvensional, yang mana kajian terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia. Kebetulan kami home base-nya di hukum Prof, di hukum, kemudian kami menyesuaikan dengan roadmap hukum itu tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang penting aspek hukum terhadap produk syariah di bank konvensional ini dikaji, yaitu salah satunya ada lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syariah, yang mana peraturan tersebut perlu kita pelajari dan perlu kita mendalami. Karena apa? Sekarang banyak bank perbankan bank konvensional yang terbobol aplikasinya, kemudian banyak hacker, kemudian banyak perlindungan yang wajib kita ketahui, perlindungan bagi nasabah, dan bagaimana bank-bank syariah ini ketika menghadapi beberapa aturan-aturan. Makanya kami meneliti terkait dengan aspek hukum terhadap produk syariah di bank konvensional, yang mana produk syariah itu ada beberapa item dan perlu dikaji dalam aspek hukum tersebut. Kemudian di sini adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah menunjukkan pemberlakuan hukum Islam dalam konteks ketenggaraan tidak sebatas pada hal-hal yang bersentuhan dengan bidang ibadah
tetapi juga menyentuh bidang muamalah. Jadi khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi selama ini kita mengetahui pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yang mana di Indonesia adalah mayoritas Islam. Kemudian kita membahas tentang konteks ketenggaraan tersebut di bidang aspek di bidang ekonomi. Kemudian penelitian ini mencoba mengupas penguatan institusi perbankan syariah dari aspek regulasi dalam ranah positifis hukum Islam sambil melakukan kritik dalam upaya perbaikan regulasi perbankan syariah Indonesia ke depannya. Setidaknya ada 2 hal yang dapat disoroti dalam penelitian ini. Yang pertama apa? Pijakan hukum institusi perbankan syariah di Indonesia, di mana sejumlah regulasi undang-undang dikeluarkan tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tawaran untuk perbaikan regulasi terkait kemungkinan bank konvensional menjual produk syariah dengan atau tanpa harus membuka Islamic Financial Institution, tetapi cukup financial institution bank konvensional yang sudah ada, seperti itu. Ini yang menjadi titik fokus kami dalam penelitian ini. Kemudian yang melatar belakangi penelitian ini yaitu penerapan syariah dalam ekonomi syariah ini setidaknya dipahami dalam dimensi eksklusif. Yang pertama, secara eksklusif artinya apa? Menempatkan syariah dalam posisi internal dan integratif dari ajaran Islam sebagai sebuah kesatuan yang sistematis, menyeluruh, kafaah, dan mandiri. Jadi umat Islam ini bukan hanya sekedar hanya terkenal dengan agamanya saja, juga bagaimana kita meneliti dalam aspek ekonomi syariah tersebut. Dalam segi kafaahnya menyeluruh, kemudian sistematisnya dan sebagainya. Kemudian secara internal berarti semua pemeluk Islam Muslim mutlak menempatkan syariah di atas segala-galanya yang harus pula terimplementasi dalam segala dimensi kehidupan, tak terkecuali di bidang ekonomi. Khususnya di Indonesia ini, Prof, ada mayoritas penduduknya Muslim. Namun tentunya bagaimana orang-orang Muslim itu bisa ke produk sendiri, ke yang berbasis syariah, karena banyak yang ke bank-bank yang masih percaya kepada BRI yang tidak ada label syariahnya dan sebagainya. Oleh karena itu tentunya ada dalam program pemerintah ada istilah BSI yang mana BSI itu terkumpul dari berbagai item perbankan syariah yang sudah terkumpul. Salah satunya Bank Syariah Indonesia ini terkumpul ada BRI, BNI, kemudian ada berapa yang sudah bergabung dalam satu naungan seperti itu. Tentunya ini menunjukkan kafaah penyeluruhan terkait dengan hal tersebut. Kemudian secara inklusif artinya menempatkan syariah bukan dalam posisi yang mandiri serta terlepas dalam sistem yang berkembang di sekitarnya, melainkan harus dipandang sebagai bagian sistem kehidupan secara keseluruhan. Oke, itu adalah beberapa yang melatar belakangi hal tersebut. Karena kemarin saja banyak produk bank syariah yang kebobol seperti BSI yang mana produk-produknya kebobol dengan hacker. Kemudian semua tabungan jemaah haji ini sampai dibekukan dikarenakan terbobol. Kemudian hal ini bagaimana mengantisipasi aspek hukum ekonomi ini harus dijalankan. Makanya penting bagi kami untuk mengangkat aspek hukum terhadap produk syariah ini agar supaya terjamin, baik itu bagian perbankan, baik itu nasabah, dan beberapa regulasi-regulasi lain. Karena 2 patokan yang menjadi patokan kami. Kemudian selanjutnya metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data yaitu
mengumpulkan beberapa bahan-bahan hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan-putusan lembaga terkait, dan literatur lain yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya, metode yang kami gunakan yaitu analisis hukum. Bagaimana menganalisis hukum ini terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Jadi identifikasi dan tinjauan regulasi yang mengatur tentang produk-produk syariah di bank konvensional, termasuk aspek perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Jadi ini yang kami analisis terkait dengan hal tersebut agar sama-sama terlindungi, terfasilitasi, dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, dalam metode yang kami gunakan yaitu penyusunan argumentasi. Yang mana dalam penyusunan argumentasi ini di Indonesia, yang mana aspek hukum terhadap produk syariah di bank konvensional diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian kami menarik kesimpulan nantinya dalam metode penarik kesimpulan, yaitu meringkas hasil analisis dan argumentasi dalam bentuk kesimpulan yang jelas dan objektif. Ini adalah metode yang akan kami gunakan. Kemudian rancangan penelitian yang menjadi metode kami yaitu pembahasan yang akan dirancang sebagai luaran pada penelitian ini adalah latar belakang yang mana berisi latar belakang, dilanjutkan metode penelitian, pembahasan, dan aspek hukum terhadap produk syariah di bank konvensional. Kemudian ini nanti akan outputnya salah satunya akan diterbitkan di jurnal di Sinta 2 atau Sinta 3 seperti itu, Prof. Mungkin itu yang kami buat. Mungkin butuh masukan dari Prof terkait dengan proposal yang masih belum sempurna dari kami. Karena kami masih proses belajar, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Mohon izin apa langsung dikomentari, Prof? Atau kita lanjut ke yang lain dulu? Mungkin lanjut aja, Pak. Baik. Oke, monggo. Baik, kita lanjut ke Mas Bradiansyah. Beliau ini partnernya Pak Furkon ini, Pak, yang tiap hari dengan Pak Furkon. Monggo Pak Bradi, sudah saya tunjuk jadi co-host untuk Pak Bra menyampaikan dan share materinya, proposalnya. Siap Pak, terima kasih Pak Edi. Mohon izin Prof. Wahyudi, saya share screen proposal penelitian saya. Ya, jadi sebelumnya mungkin saya menyampaikan, jadi ini proposal riset ya yang akan saya lakukan pada KKN, karena di Unuja itu KKN kita kan terintegrasi dengan penelitian dan PKN. Kemudian Prof, di KKN kali ini mahasiswa bimbingan saya itu adalah mahasiswa prodi hukum, bukan prodi pendidikan bahasa Inggris, gitu. Jadi saya nggak kebagian kayaknya gitu, karena mungkin dosen-dosen bahasa Inggris yang lain itu sangat bersemangat, saya dapatnya bagian akhir-akhir, ternyata dapat mahasiswa prodi hukum. Itu saya ditelepon oleh beliau kepala LP3M, gimana Pak Freddy, ini dapat mahasiswa hukum? Siap Pak, saya gitu aja. Atau mungkin ahwat Pak itu yang hukumnya? Gimana Pak? Mungkin yang ahwatnya ya? Iya, kebetulan dapatnya putri semua Pak. Wah, itu dia. Ya itu, saya akhir-akhir gitu kan, dapat 5 mahasiswi Pak. Akhirnya saya split, 2 orang itu ikut di penelitian, 3 orang itu di pengabdian, dan sisanya 5 itu kami juga menyusun proceeding untuk penelitian, kira-kira gitu Pak. Kemudian begini, latar belakangnya juga dulu sempat, insya Allah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris di prodi hukum.
Nah, ketika saya konsultasi dengan kaprodinya, Pak, ini mau diajarin apa? Saya gitu kan. Wah, terserah sudah, Pak. Duh, coba saya lihat ini deskripsi mata kuliahnya seperti apa. Seperti ini, Pak. Oh ya oke, saya gitu. Setelah dilihat, saya oke. Akhirnya berangkat dari situ juga, kemudian dari ceritanya teman-teman mahasiswa, bimbingan saya pertama kemudian memutuskan untuk ingin mengetahui persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah bahasa Inggris di prodi hukum. Saya ingin tahu dulu pendapat atau sudut pandang mahasiswa terhadap mata kuliah yang mata kuliah bahasa Inggris maksud saya di prodi hukum. Karena arah saya nantinya eh, akan memberikan rekomendasi kepada Kaprodi Hukum khususnya bagaimana sebaiknya mata kuliah bahasa Inggris di prodi tersebut gitu. Berangkat dari persepsi mahasiswa gitu. Mungkin next kalau saya dapat mahasiswa hukum lagi ya persepsi dosen mungkin kan gitu. Dari persepsi dosen karena setelah saya hanya mengajar 1 kali di prodi hukum untuk bahasa Inggris, setelah itu digantikan oleh dosen lain. Jadi di penelitian saya ini itu eh, saya berfokus kepada apa ini learning experience ya learning experience, self-perceived efficacy in language learning, and perceived relevance of English to future legal careers. Jadi kiranya apakah pertanyaan sederhananya kepada mahasiswa hukum nanti mungkin kira-kira belajar bahasa Inggris itu berguna nggak buat karir kamu nanti atau seperti apa menurut sudut pandang kamu terhadap pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris ini untuk karir kamu ke depannya kira-kira seperti itu. Dan learning experience karena bisa jadi ketika diajar oleh saya atau diajar oleh dosen yang lain mereka punya persepsi yang berbeda. Penelitian ini in-depth interview, Pak. Jadi saya interview ya dengan with open-ended question ya. Ya pasti ini kualitatif data collection method yang saya pakai. Sementara yang saya cantumkan di proposal ini, saya akan mewawancara mahasiswa semester 2 ya atau sebentar lagi itu semester 3. Artian kan bahasa Inggris di prodi hukum itu ada di semester 1. Di semester 1 jadi yang saya akan interview atau saya akan teliti adalah mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris di semester 1 di semester 1. Jadi mungkin sekarang mereka sudah semester 3 atau seperti apa. Tetapi apakah karena saya ingin melihat learning experience dari mahasiswa-mahasiswa hukum, mungkin pertanyaan saya seperti ini, Prof. Apakah saya perlu juga mewawancara tidak hanya di satu angkatan yang semester 3 tersebut. Boleh mungkin yang sudah semester 5 atau mungkin semester 7 karena mereka saya pikir memiliki learning experience yang berbeda-beda dan sudut pandang pada motivasi dan sudut pandang bahasa Inggris untuk karir mereka ke depan. Apakah cukup satu angkatan saja atau saya ambil di tiap angkatan? Dan ini tidak semua yang akan saya interview ya. Hanya saya akan mengambil beberapa mahasiswa dari semester tersebut. Jadi kalau dilihat di sini nantinya teori-teori yang akan digunakan atau theoretical framework yang akan saya gunakan dalam penelitian ini itu seperti teorinya Teng ini tahun 2019 yang berkaitan dengan view learning English positively
and understand its values for their future careers. Dari gitu seperti itu. Kemudian juga ada experience, baik itu yang anxiety atau lack of confidence. Itu menurut Teng. Kemudian teori yang lain itu menurut Bai ada apa ini ya, learning experience ya, prior language learning experience maksud saya, kemudian self efficacy in language learning and perceived relevance of English abilities to their future legal careers. Sebenarnya teorinya Bai ini yang akan melandasi dari aspek-aspek yang persepsi yang ingin saya teliti. Jadi metodenya seperti yang saya jelaskan tadi, ini in-depth interview, kemudian ada dokumen analisis, apakah ini diperlukan? Maksud saya di dokumen analisis, saya perlu melihat semisal itu apa namanya, transkrip atau KHS ya, yang di situ ada seperti apa nilai bahasa Inggris dari mahasiswa prodi hukum. Sehingga kalau memang mereka mengatakan oh bahasa Inggris itu mudah ya, saya mengalami belajar bahasa Inggris di prodi saya itu mudah dan itu sangat berguna. Nah, kira-kira apa namanya, nilainya seperti apa gitu. Atau mungkin nilainya sudah A tetapi mereka punya pengalaman yang oh saya kesulitan masih dalam hal seperti ini, atau saya masih merasa belum belum punya pandangan nantinya bahasa Inggris gunanya apa untuk karir saya misalkan. Jadi itu kenapa saya butuh melihat dokumen nilai salah satu. Yang kedua itu terkait dengan dokumen kurikulum ya, kurikulum prodi mata kuliah bahasa Inggris yang ada di prodi hukum. Misalkan seperti apa deskripsi mata kuliahnya, kemudian learning outcome-nya seperti apa dari atau apa CPMK ya, CPMK dari mata kuliah bahasa Inggris di prodi hukum itu seperti apa. Saya step. Ya, ya. Jadi yang dimaksud ini rancangan penelitiannya, Prof. Ini in-depth interview with open-ended question to learn more about how student regard English lesson, kemudian experience learning, ya, challenge they have and benefit of course, and perceived value of English proficiency for their future legal profession. Itu yang terkait dengan interviewnya. Saya akan bertanya seputar itu. Kemudian untuk terkait dokumen itu berkaitan dengan misalkan including grades, grades mean here KHS ya, KHS, kemudian project reports and assignment written in English ya, untuk mengakses efficacy of English classes. Ya, benarnya di sini juga saya merencanakan itu melihat apa student English abilities across the semester by comparing pre and then post course language competency. Yang di sini hemat saya yang pre ini seperti apa pretestnya ya, seperti apa mereka kemudian bahasa Inggrisnya sebelum mengikuti perkuliahan, kemudian setelah mengikuti perkuliahan ini sebenarnya mudah tinggal dilihat di KHS. Kalau di pre-nya ini yang mungkin nanti saya perlu gali lagi, mudah-mudahan dari dosen yang mengajar punya data nilai paling tidak pretest atau mapping test sebelum beliau atau dosen yang bersangkutan mengajar mata kuliah bahasa Inggris. Ya, thematic analysis yang akan digunakan untuk pada penelitian ini, sehingga penelitian ini nantinya bertujuan untuk
memahami bagaimana sudut pandang atau persepsi mahasiswa terhadap English lesson atau mata kuliah bahasa Inggris yang mereka dapatkan di prodi hukum, ya, yang melalui interview dan dokumen analisis. Dan nantinya diharapkan dari hasil penelitian ini itu memberikan rekomendasi kepada Universitas Nurul Jadid, khususnya prodi hukum, in optimizing English language training dan pengembangan bahasa Inggris secara keseluruhan untuk mahasiswa. Memang saya merencanakan kalau di tahun ini atau di periode ini saya akan meneliti di prodi hukum bagaimana pandangan mereka terhadap mata kuliah bahasa Inggris. Di periode berikutnya kemungkinan akan meneliti pada pandangan mahasiswa-mahasiswa di prodi lain. Kira-kira seperti itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Brady. Ya. Mohon di stop dulu Pak. Ya, sebentar Pak. Mana ya? Memang dosen Pak Brady ini multi talenta, Prof. Home-base-nya di Soshum, dan keahliannya juga di bidang hukum, sehingga kita bisa memasukkan beliau di mana-mana untuk kepentingan penelitian dan pengabdiannya yang integrasi dengan mahasiswa itu. Oh, bukan karena keisengannya Pak Edi ya? Meskipun pilih-pilih jenis kelamin, Prof. Ya, Ya, itu saya lebih keisengannya Pak Edi sebenarnya. terakhirnya kan biasanya 4 Pak, ini Pak Brady dia dapat 5 ini. Nah, ya itu. Iya. Ya. Tapi mahasiswanya memang nggak mau ke Pak Brady yang bahasa Inggris. Baik, Pak Ustadznya. Bu Baitus, sudah siap Bu Baitus? Halo, baik. Ya Pak Edi. Oke, dilanjut ke Bu Baitus. Beliau ini dosen di Fakultas Kesehatan. Sudah kami tunjuk co-host untuk bisa share screen. Silahkan Bu Baitus, bisa dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Prof. Wahyu dan Bapak Ibu dosen. Baik, di sini izinkan saya untuk presentasikan proposal penelitian yang rencananya akan dilakukan tahun 2023 ini, Prof. Baik, di sini saya home base-nya adalah di S1 Keperawatan, di mana memang kemarin sempat mempresentasikan roadmap penelitian juga, sehingga di sini rencana proposal yang akan saya lakukan yaitu mengambil topik tentang hubungan manajemen gigitan ular berbisa dengan kualitas hidup di Kabupaten Probolinggo. Di sini saya mempunyai anggota, kebetulan anggotanya adalah mahasiswa yang nanti akan disebarluaskan seperti itu. Tentang topik tadi, tentunya saya melihat fenomena ya yang dilatar belakangi oleh fenomena atau beberapa hal yang saya temui. Tentunya hal ini menarik untuk dilakukan karena memang home base saya adalah di keperawatan gawat darurat. Jadi di sini topik ini dilatar belakangi kita di Indonesia itu merupakan negara tropis ya, di mana memang masyarakatnya itu bekerja kebanyakan adalah sebagai petani dan banyak sekali laporan adanya gigitan ular. Oke, gigitan ular tentunya banyak sekali ditemukan dan ini biasanya digambarkan sebagai penyakit yang mempengaruhi penduduk yang ada di pedesaan yang bekerja sebagai petani. Itu yang melatar belakangi saya. Dan juga data, banyak sekali data yang mengatakan bahwasanya ini data ya dari WHO
World Health Organization, di mana kasus-kasus gigitan ular itu sebanyak 5,4 juta gigitan ular setiap tahunnya, dan di mana sekitar 1,8 sampai 2,7 juta itu adalah kasus digigit ular berbisa, dan kematiannya itu mencapai sekitar 81 sampai 137 ribu itu mengalami kematian ataupun menimbulkan kecacatan. Sedangkan di ASEAN itu sekitar 78 sampai 470 ribu gigitan ular berbisa, dan sekitar 700 sampai 18 ribu itu mengalami kematian. Begitupun di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali gigitan ular berbisa, sekitar 12 sampai 214 ribu itu mengalami gigitan ular berbisa, dan kematiannya mencapai 20 sampai 11.581 kematian. Sehingga WHO itu menerapkan upaya agar masyarakat itu terhindar yang dengan namanya gigitan ular berbisa. Gigitan ular berbisa ini sebenarnya sangat fatal ya, karena korban yang mengalami gigitan ular berbisa itu langsung mengalami kelumpuhan biasanya juga mengalami henti nafas ataupun henti jantung, sehingga dalam waktu sekian menit itu bisa menimbulkan kematian kalau tidak ditangani secara cepat dan tepat. Makanya ini di latar belakang ini juga disarankan bagaimana sih melakukan penolongan pertama ataupun manajemen gigitan ular sebelum masyarakat itu sampai ke rumah sakit. Karena kadang-kadang memang masyarakat itu seringkali menganggap remeh gigitan ular berbisa, dan kadang tidak ke rumah sakit. Mereka lebih mengandalkan membawa korban itu ke dukun misalnya. Kalau di sini fenomenanya seperti itu, Prof. Dibawa ke dukun, dikasih ramuan herbal, ada juga yang dihisap, ada juga yang disayat, dan lain sebagainya. Itu merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga memang banyak sekali laporan tentang kematian akibat gigitan ular berbisa. Maka dari itu, di sini ada hal yang harus kami perhatikan terkait dengan bagaimana pertolongan pertama atau manajemen pertolongan pertama bagi masyarakat yang terkena gigitan ular berbisa. Karena WHO sendiri merekomendasikan bahwasanya pasien yang dia tergigit ular berbisa itu jangan sampai dihisap lukanya atau disayat, itu tidak direkomendasikan. Jadi WHO itu menerapkan bagaimana cara penolongan pertama itu dengan cara imobilisasi. Jadi jangan ada gerakan, karena semakin banyak bergerak pasien itu semakin cepat menularnya atau menyebarnya bisa itu terhadap jantung kayak gitu. Makanya itu dilakukan imobilisasi. Oleh karena itu di sini saya ingin meneliti, tujuannya itu melakukan penelitian tentang bagaimana sih manajemen gigitan ular berbisa dengan kualitas hidup pada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Dengan desain penelitian observasional ya, pendekatan case control, di mana populasinya yaitu masyarakat yang terkena gigitan ular yang ada di Kabupaten Probolinggo dengan sampel sebanyak 84 sampel penelitian. Tempat penelitiannya akan dilakukan di Probolinggo dengan instrumen penelitian berupa kuesioner ya, kuesioner dan juga SOP pertolongan pertama gigitan ular berbisa. Jadi analisanya nanti pakai Spearman ring. Terus ini karena sebatas masih proposal, jadi gambarannya seperti itu. Untuk referensinya di sini pakai Mendeley ya dengan HAPA style, karena memang kalau di jurnal-jurnal kesehatan itu biasanya artikel yang akan dipublikasikan itu biasanya pakai HAPA style, sehingga di sini literaturnya pakai Mendeley. Itu saja mungkin Prof secara gambaran kasarnya terkait dengan judul penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Baitus. Ditutup dulu, Bu. Baik. Bapak Ibu, kita lanjut kepada Mas Fuad. Mas Fuad sudah gabung di sini?
Nggih, Pak. Nggih, Pak. Baik. Sebentar saya tunjuk jadi co-host dulu. Baik, silahkan Mas Muad, sudah bisa presentasi. Mas Muad, Iya, baik. halo Mas Muad. Oh baik, ini Mas Muad sudah siap. Beliau ini dosen teknik, Prof. Sebenarnya baru menjadi dosen, Prof. Cuman sudah jadi sekretaris prodi beliau ini. Bentar, Pak. Salah nge-share. Nah, ini, Pak, sudah kelihatan belum ini? Udah Mas Muad, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya presentasikan tentang Suaranya kecil, Pak. Oke. Ya, kurang besar, Pak. Halo. Gimana, Pak? Lumayan. Lumayan ya. Oke. Hmm. Baik, akan saya presentasikan tentang judul penelitian saya, yaitu adalah optimasi maksimum power point tracking pada array photovoltaik dalam kondisi partial shading dengan menggunakan algoritma particle swarm optimization dan Firefly algorithm. Di mana pada latar belakangnya yaitu adalah sebuah fotovoltaik, di mana fotovoltaik itu membutuhkan iradiasi dan juga kestabilan suhu, di mana iradiasi itu berpengaruh terhadap tegangan dan Terus, suhunya itu berpengaruh terhadap arus. Halo? yuk. Gimana, Pak? Kedengaran apa tidak ini, Pak? Sudah jelas, Mas Muad. Oke. Di mana PV itu pada karakteristiknya itu harus seimbang dengan beban. Maka impedansi PV itu harus seimbang dengan air load-nya. Jika misalnya air load-nya jika air load ini lebih kecil dari RMPP-nya, maka dia tidak akan menemukan daya maksimumnya. Dan juga ketika air load-nya itu lebih besar dari RMPP-nya, maka dia tidak akan menemukan daya maksimumnya. Sehingga pada rumusannya itu impedansi dari PV-nya itu harus seimbang dengan impedansi dengan bebannya. Lalu apa solusinya untuk menyelesaikan problem yang seperti ini? Maka ada solusi, yaitu untuk menyeimbangkannya itu menggunakan maksimum power point tracking, yaitu men-tracking menyeimbangkan antara impedansi PV dengan impedansi load-nya. Menggunakan apa? Yaitu menggunakan algoritma. Algoritma yang saya akan gunakan yaitu particle swap optimization dan Firefly algorithm, di mana yang kasus sebelumnya itu hanya menggunakan incremental konduktan, dan incremental konduktan itu terjebak pada local peak. Nah, pada kondisi partial shading atau tertutup sebagian PV tersebut, maka dia akan menghasilkan ketidakseragaman terhadap daya maksimumnya, yaitu akan ada local peak atau puncak yang bawah dengan ada namanya itu global peak atau puncak yang paling atas, sehingga ini harus di tracking untuk mendapatkan daya maksimumnya dengan cara menyeimbangkan impedansi dari PV dengan bebannya. Solusinya menggunakan apa? Yaitu seperti yang tadi saya katakan, yaitu menggunakan metode optimasi. Menggunakan optimasi apa? Menggunakan dari algoritma meta heuristik, yaitu meniru perilaku hewan menggunakan algoritma PSO dengan FA. Rumusan masalahnya itu adalah bagaimana performa algoritma PSO untuk MPPT pada PV array di bawah bayangan parsial. Yang kedua, bagaimana performa Firefly. Dan yang ketiga adalah membandingkan kedua metode tersebut
manakah yang paling tepat untuk pelacakannya dan juga kecepatannya berapa. Sehingga ya kenapa? Karena sifat dari PV itu adalah intermittent, pembangkitan intermittent, yaitu perubahannya itu setiap saat. Metode penelitiannya bagaimana? Metode penelitiannya yaitu yang pertama pengambilan data grafik statistik PV. Yang kedua mensimulasikan dengan menggunakan algoritma tersebut, keduanya tersebut PSO dengan FF. Yang kedua perbandingan efektivitas pelacakannya, yang mana yang paling tepat, yang mana paling cepat. Dan yang terakhir adalah penelitian kesimpulan. Saya menggunakan simulasi ini untuk pengambilan data, yang mana saya menggunakan 6 modul PV yang dimana PV-PV tersebut diarahkan atau disambungkan ini dirangkai sebuah seri sehingga menemukan data arus tegangan dan dayanya kira-kira berapa. Nah, satu modul PV itu dengan daya 249 watt. Tegangannya itu 42 volt, arusnya itu 5,84 ampere. Setelah saya mengambil data, nah, saya asumsikan bahwasannya di kasus pertama dia seragam, seperti grafik ini. Dia seragam, makanya ada satu puncak di situ. Akan tetapi ketika dia terkena partial shading, maka karakteristiknya itu berbeda-beda. Ada namanya local peak, ada yang global peak. Yang global peaknya yang akan di tracking untuk menemukan daya maksimumnya. Kasus ketiga, keempat, kelima sampai keenam itu tidak seragam. Namun saya variasikan seluruh PV-nya itu tidak seragamnya itu bervariasi. Terus algoritma particle swarm optimization saya konversi di mana particle swarm optimization itu adalah burung untuk mencari sumber makanan, titiknya di mana, sehingga saya konversi di mana posisi partikel atau posisi burungnya itu sama dengan tegangan referensinya. Kecepatan partikel itu sama rentang penambahan tegangan saat partikel berpindah. Artinya dari tegangan yang kecil pindah ke tegangan yang lebih tinggi lagi. Terus nilai fitnessnya itu sama dengan daya tarik dari partikel. Posisi terbaik sama dengan tegangan yang menghasilkan daya terbaik partikel. Nilai fitness terbaik global sama dengan daya terbaik global. Posisi terbaik global sama dengan tegangan yang dihasilkan daya tarik global. Di mana rumusnya itu nantinya untuk mengupdate-nya supaya dia menemukan daya maksimumnya itu yaitu dengan menggunakan rumus ini. Di mana rumus ini adalah untuk pengambilan datanya itu random supaya kecepatannya itu lebih cepat daripada algoritma sebelumnya. Kalau algoritma incremental conductance dia tidak random, tapi dia secara berkala untuk menarik kesimpulannya sehingga kecepatannya itu sangat lambat. Yang kedua, setelah kecepatan gerak partikel diperbarui, maka setelah itu posisi partikel juga diperbarui dengan rumus ini. Nah, algoritmanya pertama itu adalah menentukan nilai N. Nilai N ini adalah nilai partikelnya, lalu bobotnya, sehingga dia itu seimbang untuk pelacakannya, tidak terlalu menjauh dari partikel yang terbaik. Setelah itu inisiasi tegangan dan kecepatan setiap partikel, terus menghitung daya setiap partikel dengan rumus tegangan kali arus. Setelah itu mana partikel yang terbaik itu akan menjadi P-base. Setelah itu ketika P-base sudah diketahui, dibandingkan lagi apakah ada lagi yang terbaik. Jika ada lagi yang terbaik maka dia akan menjadi global base. Terus sampai dia diperbarui sampai menemukan konvergennya, mana titik puncaknya. Setelah itu algoritma Firefly yang akan saya gunakan, saya konversi juga ke dalam sistem PV-nya. Seperti apa? Maka Firefly ini adalah sebuah kunang-kunang, yang mana kunang-kunang itu bergerak dari cahaya yang redup ke cahaya lebih terang.
di mana posisi kunang-kunang itu sama dengan tegangan referensi. Jarak kunang-kunang itu sama dengan beda tegangan antara tegangan yang rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Setelah itu kecerahan ini sama dengan daya PV-nya. Daya tarik adalah fungsi eksponensial dari perubahan tegangan referensinya. Setelah itu kecerahan dari kunang-kunang itu sama dengan daya maksimum globalnya. Nah, rumus untuk jarak antara dua kunang-kunang saya menggunakan rumus ini yang sudah tertera di Firefly algorithm ya. Selanjutnya adalah daya tariknya, dan yang ini adalah rumus dari pergerakan kunang-kunang. Nah, pergerakan kunang-kunang ini dia pengambilan datanya itu adalah random. Flowchartnya seperti ini. Yang pertama itu adalah menetapkan nilai partikelnya atau jumlah kunang-kunangnya. Setelah itu inisialisasi tegangan setiap kunang-kunang, terus menghitung daya setiap kunang-kunang dengan cara mengkalikan tegangan dengan arus. Setelah itu mencari nilai P base-nya, P global base-nya, mencari nilai daya yang terbaik, di mana sifat kunang-kunang yaitu pertama adalah kunang-kunang yang memiliki P rendah akan bergerak mendekati kunang-kunang dengan P yang lebih tinggi. Yang kedua, kunang-kunang dengan P tertinggi akan tetap pada posisinya sampai dia converger atau sampai dia menemukan daya maksimumnya. Dan tujuannya ini adalah mencari ketepatan daya maksimumnya dan juga mencari kecepatan. Dan ada kemungkinan juga ini akan ada kegagalan dalam pentrackingannya. Kenapa? Karena di sini untuk meta heuristik itu mayoritas itu pengambilan datanya itu adalah random. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pak Halo. Fuad, halo ya Pak Fuad. Baik. Oke. Mungkin cukup itu Pak yang Oke. dapat saya sampaikan untuk proposal. Makasih. Oke. Makasih Mas Fuad ya. Oke. Mungkin ada lagi dari dosen teknik yang bisa presentasi hari ini. Informasinya Pak Sulis siap ini, Prof. Untuk presentasi. Halo Pak Sulis. Tadi kan sudah gap analisis, Pak Sulis. Ah, baik. Baik, Prof. Masih antri, Pak Sulis. Baik. Kak Basit ini kayaknya sudah di rumah ini. Sudah meninggalkan kantor ini kayaknya. Baik, Bapak Ibu, sambil lalu menunggu teman-teman yang akan presentasi, saya kasih waktu kepada Profesor Wahyudi untuk memberikan masukan serta mengarahkan arah kemana proposal yang ditulis oleh para dosen di Universitas Trijadi. Kepada beliau kami aturkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu yang telah mempresentasikan proposalnya ya, terima kasih sudah berbagi. Mohon maaf kalau saya tidak bisa maksimal ya, karena memang disiplin ilmunya berbeda gitu. Ya, ya yang tadi yang pertama dari Pak Baitus, dari Mas Sofyan Saiful-Rijal. Ya, gimana tuh? Sebentar Pak, sebentar. Oke, sudah kami tampilkan Prof di layar. Oh iya, Pak Sofyan, tadi saya sudah baca catatan kok. Sebentar Pak, sebentar. Oh iya ya, Pak Sofyan Saiful-Rijal dari Prodi Hukum. Ada aspek hukum terhadap produk syariah di bank konvensional ya. Nah tadi sebelum mendengar pemaparan dari Pak Saiful tadi, ya betul ya, Pak Sofyan Saiful ya. Sofyan Saiful-Rijal. Oke. Sebelum, tapi biasanya dipanggil Pak Sofyan apa Saiful? Pak Sofyan, Prof. Oh, Pak Sofyan, Kalau tadi bahasa panggilan udaranya Pak Munyeng, Prof. Ya, tadi Pak Sofyan sempat
memberikan penjelasan di belakang bahwa aspek hukumnya adalah hukum, bukan non hukum Islam ya, hukum apa namanya, ya boleh dibilang hukum positif ya. Hukum positif artinya legalitas suatu aktivitas ataupun suatu penyelenggaraan aktivitas kayak gitu ya. Nah, dari judulnya memang kalau menurut saya sih alangkah baiknya kalau mungkin ada tinjauan ya, tinjauan aspek hukum ya, hukum. Saya nggak tahu kalau perbankan itu kira-kira Pak Sofiannya wonten nggih? Halo Pak Sofyan, masih di ruang Zoom? Atau sudah Sofyan, itu ya? ada Prof. Kalau di ruang Ada. Zoom. Halo Pak Sofyan. Pak Sofian ya. Mungkin sedang sholat Prof. Tapi Nggih. anunya Nah, ada ini. maksudnya begini Pak, kalau dari judulnya ya, kalau dari kita apa istilahnya membaca ataupun sepintas ya melihat ya. Mohon maaf, Itu, Prof. Nggih, kami iya, hadir. nggih, Ini Pak Sofian. Ya, tadi Bapak menjelaskan bahwa aspek hukum di sini adalah hukum positif nggih, hukum bukan hukum Islam. hukum undang-undang, Prof. Ya, Undang-undang undang-undang. hukum Islam, Prof. Ya, juga ada korelasinya dengan Islam juga, Prof. Jadi kami apa namanya fokus terkait dengan undang-undang yang sudah regulasi yang sudah ada di Indonesia, kemudian saya kaitkan dengan hukum Islam, yang mana di situ ada bank konvensional, produk syariah, kan seperti itu, Prof. Nggih. Jadi hukum di sini Bapak maksudkan hukum Islam dan hukum non-Islam gitu. Hukum positif dan hukum Islam, Prof. Ya. Nah, berarti tadi bahasa saya benar ya, hukum positif dan hukum Islam ya. Oke, Prof. Oh ya. Karena begini Pak, karena kalau dari segi judulnya kan aspek hukum. Nah, tadi saya pikir hukum Islam terhadap produk syariah di bank konvensional. Karena kan ada tiga frase ya di sini ya. Aspek hukum, produk syariah, terus di bank konvensional gitu. Nah, kalau aspek hukum Islam dengan produk syariah kan katakanlah sudah match. Tapi kalau di bank konvensional itu kan berarti ada semacam oke, kira-kira dia mengkajinya katakanlah kasarnya itu kenapa bank konvensional membuat produk syariah atau bagaimana kayak gitu ya. Nah, terus itu dari judulnya Pak. Terus di bawah juga Bapak membuat kajian ya terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini karena saya boleh bertanya Pak, kenapa Bapak membuat subjudulnya Pak? Kenapa, Prof? Kenapa Bapak membuat subjudul dalam artian yang Bapak tulis dalam kurung itu? Kenapa ada itu? Oh iya, ini memperjelas terkait dengan apa namanya objek yang kami teliti, Prof. Jadi aspek hukum terhadap produk syariah di bank konvensional sehingga harus lebih spesifik terkait dengan kajian apa yang akan kami bahas. Jadi lebih spesifiknya kajian terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia. Jadi itu yang menjadi spesifik kami, Prof. Ya, maksud saya begini Bapak, kalau Bapak katakanlah hanya menulis yang kedua saja, apakah Bapak tidak percaya atau tidak bisa mengcover topik yang pertama? Sebenarnya topik yang pertama itu adalah umum, kemudian yang kedua itu adalah lebih mengkerucut, Prof. Oke ya, ya baik Pak ya. Tadi di penjelasan itu ya, itu saya tidak menemukan kayak semacam variabelnya ya, variabel yang akan dilihat tadi, yang akan dilihat di apa namanya, di aspek-aspek hukum itu, apakah hanya apa namanya, apakah hanya apa istilahnya peraturan yang mengizinkan dia menyelenggarakan itu atau apakah ada pelanggaran-pelanggaran dalam katakanlah mekanisme ya, mekanisme katakanlah ini kan semacam kalau dalam pandangan saya ya, jadi katakanlah kalau bank mau
mengenakan suku bunga ya, itu kan ada acuannya kayak gitu. Kan ada acuannya kayak gitu. Nah, apakah Bapak juga akan apa istilahnya? Melihat itu atau hanya melihat dari aspek legalitasnya saja, Pak? Oh iya, Pak Edi minta tolong di apa? Ke Tutup. bawah, scroll ke bawah sebentar. Oh, saya kira ditutup. Ada lebih spesifik. Di situ ada Di mana? Di mana? spesifik. Di mana Pak Di, Sufyan? Di sini kah? iya, di abstrak sebentar. Ya itu. Jadi setidaknya ada dua hal yang disoroti dalam penelitian ini, Prof. Yang GG. pertama, pijakan Mana itu? hukum institusi perbankan syariah di bawah itu Pak Edi. Pijakan Oh. hukum institusi perbankan syariah di Indonesia, di mana sejumlah regulasi undang-undang yang dikeluarkan. Jadi itu yang menjadi acuan kami yang pertama, karena sejauh ini masih banyak yang belum diterapkan sehingga banyak yang dikenakan pidana, kemudian banyak beberapa kendala-kendala dalam produk syariah itu. Itu yang pertama fokus kami, Prof. Kemudian yang kedua, tawaran untuk perbaikan regulasi terkait kemungkinan bank konvensional menjual produk syariah dengan atau tanpa harus membuka Islamic Financial Institution, tapi cukup Financial Institution bank konvensional yang sudah ada. Jadi ini adalah spesifik yang telah kami cantumkan di proposal, Prof. Jadi seperti itu, Prof. Ya, ya. Tadi yang itu yang saya ndak perhatikan, Pak ya. Jadi membuka Islamic Financial Institution, tetapi cukup Financial Institution. Jadi katakanlah di sini nggak perlu membuka bank syariah gitu, Pak ya. Kenapa, Prof? Mungkin ini kan ada dua, Pak ya. Islamic ini ada tagihan ini, Pak. Pak Edi, Halo? yang di-share kok berubah, Pak. Di tagihan, Pak. Dapat tagihan apa Pak Edi? Tiket ini. Pak ini kayaknya pergi diam-diam nih, Pak Furqan. Oh alah, ya betul. Sorry Pak. Nak klik. Sorry. Baik. Urusan dunia Pak Zubaidi. Sorry. Ya. Ini Pak Saiful ya. Di situ ada Pak Sofian ya. Pak Sofian, ada membuka Islamic Financial Institution ini maksudnya bank syariah itu, Pak ya? Iya, betul, Prof. Oh, gitu. Tapi kalau financial institution itu hanya banknya saja gitu ya, tanpa perlu khusus bank syariah nonton ya. Ya, ada pembaruan dan sebagainya. Kebetulan kan ini, Prof. BSI itu juga ada 3 bank yang direkrut. Jadi ada BRI, ada BNI, ada Mandiri. Ya. Tentunya itu juga akan menjadi spesifik kami dalam hal penelitian tersebut. Apakah optimal dalam mengoptimalkan regulasinya atau hanya sekedar berjalan saja dan bagaimana optimalisasinya dalam 3 bank tersebut, seperti itu. Kan BSI sekarang ada 3 merger nih, Prof. Ya, Ada merger, BRI, ada BNI, ada Mandiri, Prof. Yang kami teliti nanti bagaimana regulasinya, apakah berjalan atau tidak, atau apakah perlu ada regulasi ulang untuk mengupdate terkait dengan keaktifan dalam regulasi tersebut. Jadi kami akan mengkaji di dalamnya, Prof. Seperti itu, Prof. Baik, Pak. Berarti Bapak nanti kemungkinan hanya ke bank BUMN saja, nggak ke kayak kan bank BCA kan juga punya syariah, terus beberapa bank swasta kan juga punya syariah. Oke, untuk sementara kami spesifik ke sana. Nanti ketika dibutuhkan, insya Allah kami akan berlanjut ke bank yang lain, Prof. G. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan sukses, Pak, G. Dapat berlanjut yang lain, ya. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Pak Sofyan. Hati-hati di jalan.
Maaf masih di jalan, Prof. Oh, nggih, monggo. Hati, Pak, nggih. Terima kasih, Prof. Nggih, Baik, dilanjut kepada yang kedua, Prof. Miliknya Pak Brady, ya. Pak Brady. Brady. Mas, Brady. Prof. Beliau masih di Oh, jalan. Brady, ya. Dirinya saja masih satu beliau. Siap. Bukan saya yang bukan saya yang apa namanya? Yang ngendika loh, kalau itunya satu gitu. Baik, yang Pak Brady ini saya pikir menarik, Pak ya. Saya pikir menarik. Mungkin saya langsung saja ya ke Pak Brady ya. Ya, Pak. Ini Ya, kan Prof. intinya Bapak ingin mengetahui ataupun ingin mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan daripada teman-teman di program studi hukum ya. Program studi Ya, hukum ya, ya. benar, Pak. Ya. Nah, mungkin masukan saya saja ya. Ya. Tadi kan Bapak targetkan bahwa sampelnya itu ya. Sampelnya itu kan mahasiswa di semester 1 atau 2 yang telah mengambil bahasa Inggris. Siap. Ya. Itu kan berarti dia pengalaman untuk mata kuliah bahasa Inggris Ya, di Pak. prodi hukum. Ya. Ya. Tetapi kalau sampelnya itu katakanlah semester 5 ataupun semester 6 atau semester 7 ya, berarti kan dia katakanlah memiliki learning expectation ya untuk pelajaran bahasa Inggris itu diperlukan dalam prodi hukum. Ya. 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 Jadi saran saya memang sebaiknya bukan hanya semester 1. Oh, Jadi siap. semester yang awal ya, yang notabene baru menerima pelajaran bahasa Inggris, Ya. terus juga semester ya menengah ataupun akhir yang memang Ya. selama kuliah itu ya, Ya. itu mungkin memerlukan Ya. keahlian ya, keahlian berbahasa Inggris ya. Nah, terus juga ini mungkin yang saya bilang katakanlah learning experience ya. Bukan Ya. berarti learning experience bahasa Inggris, tapi learning experience mata kuliah yang memerlukan keahlian bahasa Inggris. Oh, Ya, baik. ya, karena begini Pak, ya kalau orang hukum itu ya, orang hukum itu kan dari cara bicara, dari cara melihat persoalan, itu kan berarti kan ya kemungkinan skill untuk berbicara, skill untuk memilih vocabulary, nah terus juga skill untuk menyampaikan argumen itu kan perlu apa istilahnya, perlu keahlian khusus ya, keahlian khusus. Nah ini mungkin yang satu area juga yang Pak Brady untuk yang katakanlah pelajaran bahasa Inggris itu mungkin bisa diberkaya di situ Pak ya. Siap. Siap, Pak. Oke. Oke. Terus juga ya harapannya kan dalam dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini ya, terutama untuk yang katakanlah semester akhir atau semester habis gitu, kan katakanlah praktisnya bukan dalam bentuk ini, tapi katakanlah dalam mungkin membuat pledoi ataupun apa, tapi menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin katakanlah ada kasus gini, ya kan? Ada kasus gini, dia menang, nah terus katakanlah pihak terdakwa ingin menggugat ataupun tolong siapkan pledoi dalam bahasa Inggris. Nah, itu mungkin salah satu mungkin pembelajaran yang sangat-sangat diperlukan ya untuk adik-adik di prodi hukum ya, berkenaan dengan bahasa Inggris. Mungkin ngoten Pak Brady nggih. Siap, terima kasih, Prof. Nggih, sama-sama Pak. Mohon maaf kalau tidak tidak berkenaan ya, berkenaan. Nah, Terima kasih, Prof. nggih, Terima kasih, sama-sama Prof. Pak. Terima kasih. Ke Berikutnya Ibu nggih. Ibu Baitus Prof. Solehah. Nggih. Prodi keperawatan nih, gawat darurat. Ya.
dari penjelasan judul Ibu tadi sebenarnya saya agak bingung, Bu, ya. Gigitan ular berbisa dan kualitas hidup ya, kualitas hidup gitu. Tapi dari penjelasan Ibu rupanya larinya ke manajemen, G. Manajemen katakanlah ya apa? Manajemen apa, Bu? Manajemen keperawatan atau manajemen apa, Bu? Manajemen itu kalau di definisi kami itu penanganan. Oh, Bagaimana penanganan kita ya. menangani? Iya. Ya, jadi ya kalau penanganan pasca gitu, penanganan pasca gigitan ular gitu. Atau Eh, Sebenarnya kalau di konsep kami penanganan pertama seperti itu, Prof. Cuman judulnya memang sedikit disimpulkan, sedikit sedikit kami sedikit diringkas seperti itu sehingga kesannya manajemen gigitan ular berbisa. Sebenarnya kami lebih kepada pertolongan pertama atau manajemen pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa. Karena kami konsepnya di sini adalah ini Prof, menyelamatkan nyawa seperti itu. Jadi kita kalau konsepnya adalah ya digigit ular beracun, tentunya itu ada yang namanya rentan waktu dia bertahan hidup dari serangan pertama sampai dia meninggal seperti itu. Hanya beberapa menit saja dia bisa bertahan kalau tidak mendapatkan pertolongan pertama. Sehingga topik itu bagaimana manajemen pertama atau manajemen pertolongan pertama pada pasien dengan gigitan ular seperti itu, Prof. ya, mungkin tadi yang disampaikan Ibu itu ya, manajemen gigitan pertama itu manajemen gigitan pertama. Manajemen gigitan pertolongan pertama atau nanti ya. saya Itu saya pikir karena lebih mudah lebih mudah dipahami maksudnya bagaimana dan mungkin reviewer juga lebih mudah mengerti, Bu, dibandingkan tadi gigitan ular berbisa nggih. Iya. Oke. Nah, terus berikutnya juga mungkin ini pertanyaan ya untuk Ibu ya. Artinya begini, apakah manajemen itu dipengaruhi oleh kualitas hidup? Kalau di konsep kami kualitas hidup memang banyak definisi terkait kualitas hidup. Cuman konsep di kami dari beberapa literatur kita mendefinisikan sebagai kemampuan dia untuk bertahan dari serangan penyakit sehingga nanti kualitas hidupnya itu baik atau enggak seperti itu, Prof. Karena tujuan di sini adalah dia bertahan atau dia cacat setelah gigitan tersebut seperti itu. Iya, ya. Nah, karena Ibu terlalu general gitu, Prof. Artinya kualitas hidupnya kan terlalu umum, Bu, terlalu umum. Jadi mungkin ya manajemen. Sebenarnya kalau istilah di kami manajemen itu sangat lumrah, misalnya manajemen hidup atau yang berkaitan dengan emergensi seperti itu. Ya, mungkin manajemen pertolongan pertama gigitan ular berbisa di Probolinggo atau mungkin di mana begitu, itu lebih itu. Nah, terus juga tadi kan ada 80 sampel 80 sampel nah ini kan sampelnya kan pasti ya penduduk atau manusia begitu. Nah, itu berarti manusia yang pernah digigit semuanya yang 80 itu. Sebenarnya kemarin untuk tempat penelitian kami masih mendiskusikan karena memang kita melihat fenomena itu tentunya itu berdasarkan di laporan di rumah sakit di emergensi biasanya. Gitu ya. Jadi dari rumah sakit itu pasien itu datang sudah dalam keadaan meninggal atau parah sekali karena dia henti jantung atau henti nafas. Karena memang sedikit lama gitu, Prof. Dari dia serangan pertama sampai ke rumah sakit itu kadang-kadang 4 jam, 5 jam, padahal kemampuan dia bertahan hidup hanya 1 jam. Makanya data-data itu sebenarnya kami agak sebenarnya penelitian ini sangat berat sih, karena harus keliling rumah sakit yang ada di wilayah Probolinggo untuk mendapatkan data. Tapi kemarin saat menyusun proposal, diniatkan aja semoga nanti bisa seperti itu, Prof. Iya, Bu. Ya. Karena kan saya pikir Ibu juga pasti punya keinginan untuk bukan hanya sekedar katakanlah mendapatkan data yang 80 itu gitu.
Tapi kan juga Ibu ingin memberikan mungkin penyuluhan ataupun pendidikan ataupun edukasi ya kepada masyarakat ataupun kepada siapa saja gitu tentang usaha-usaha preventif ya, usaha-usaha preventif ataupun kuratif ataupun tadi ya treatment-treatment atau manajemen yang bisa dilakukan ya. Contohnya tadi kan mengurangi mobilisasi atau mengimobilisasi ya, imobilisasi tadi. Terus juga mungkin bersikap tenang, tidak panik. Nah, itu mungkin ya hal-hal yang Ibu bisa lakukan juga selagi atau bersamaan dengan kegiatan penelitian ataupun pengabdian ini kan gitu Bu ya. Betul, Prof. Iya. Karena nanti Oke, mohon izin Prof. Karena nanti memang selain kami mendapatkan data sebagai penelitian, kami rencananya memang ingin melakukan pengabdian. Salah satunya ingin merubah perilaku masyarakat yang mungkin masih belum tahu bagaimana sih penanganan pertama gigitan ular, karena mereka cenderung meremehkan karena lebih percaya kepada dukun. Dukun atau ramuan-ramuan tradisional atau cara mereka yang terlalu vulgar ya, dalam istilah misalnya dikisah dan lain sebagainya. Makanya itu nanti rencananya seperti itu, Prof. Nah, itu makanya nanti mungkin saran saja Bu ya. Saran untuk memasukkan tadi kan ada tindakan-tindakan itu ya, tindakan-tindakan preventif, kuratif ataupun pertolongan-pertolongan pertama ya, darurat gitu. Dan itu ya sejognya bukan hanya kepada orang-orang tua ya, tapi kepada ya minimal remaja lah, remaja yang memang katakanlah yang mungkin menjadi tulang punggung ya, tulang punggung ataupun orang yang menurut kita mentalnya kuat di lingkungan keluarga itu begitu. Makanya tadi saya takut Bu, ini kalau semuanya katakanlah 80 pasien gitu ya. Kalau Ibu hanya dapat 60 berarti yang 20 nunggu digigit ular dulu gitu. Makanya takut tadi. Insya Allah sudah banyak datanya itu, Bro. Tapi keliling rumah sakit gitu, Bro. Berarti di Probolinggo banyak ular Pak ya? Bu ya? Banyak, Prof, khususnya di lahan pertanian. Oh, berarti nanti saya nggak bisa ke ini nih, digigit ular nanti ya. Nggih Bu, makasih Bu nggih. Sama-sama, Prof. Nggih. Yang terakhir Mas Fuad nggih. Mas Fuad, Prof. Nggih. Mas Fuad, saya agak susah ya memahami itunya, rencana penelitiannya, karena sangat teknis sekali nggih. Sangat teknis sekali. Kalau PV ini berarti boleh saya bilang seperti solar cell gitu? Nah, PV itu solar cell, Bro. Solar cell nggih. Bahasa Inggrisnya itu photovoltaic. Oh, gitu ya. Ya. Nah, terus itu tadi ada bayangan ya? Bayangan. Nggih. Bayangan partial shading, Bro. Kena bayangan PV itu kena bayangan sehingga dia dayanya itu bervariasi. Bervariasi. Ya. Terus tadi juga ada namanya sebentar. Kan menggunakan dua pendekatan algoritma ya. Algoritma itu untuk ini, Prof. Untuk menyeimbangkan sebenarnya. Dia kontrol untuk menyeimbangkan karena dia harus seimbang antara beban antara PV dengan bebannya untuk menemukan daya maksimumnya, Bro. Ya, artinya untuk mencari optimasi nggih. Nggih, optimasi. Optimasi. Ya, Pak, saya tidak bisa memberikan itu ya. Tapi kalau dari rumusan masalah dari gambar-gambar tadi, saya pikir jelas ya. Saya bisa paham, biarpun tidak mengerti sama sekali. Ya, tapi alur pikirnya paham. Nah, terus berarti ini Bapak kan simulasinya bukan teori ya, tapi praktek nih. Pertama ini, Prof, untuk saya simulasikan dulu, Prof, seberapa optimal. Nantinya kalau memang sudah bagus, nah saya implementasikan, Prof. Jadi dari teori dulu gitu. Nggih. Karena banyak, Prof, yang harus diteliti. Setelah itu konverternya seperti apa modelnya nanti. Itu kan juga berpengaruh. Bertahap, Prof. Nggih. Ya, mudah-mudahan sukses, Pak nggih. Mas, nggih. Mungkin saya boleh bertanya, Pak. Boleh bertanya.
itu kalau seandainya saya pengen mungkin katakanlah membeli solar cell gitu ya, Oke. solar cell. Itu kalau rumah yang katakanlah apa ya, mungkin 1 kamar, 2 kamar, terus dia katakanlah di daerah agak suburb gitu ya, atau daerah di hutan begitu, Oke. itu kira-kira perlu budget berapa, Pak? Nah, untuk budget, Bro, harus dihitung dari berapa pemakaian lampunya misalnya. Nah, Nggih. bebannya itu berapa lampunya. Setelah itu, misalnya di hutan, Bro. Di hutan itu iradiasinya bagus enggak? Karena iradiasi yang bagus itu 1000 watt per meter kuadrat. Kalau Oh, seandainya atau juga akan dipengaruhi juga dengan suhu, Bro. oh Jika gitu. Oke, suhunya itu 25 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, Bro. Itu jadi nggak bisa dihitungkan sebelum melihat langsung kondisi yang di sana, Bro. Hmm, oh gitu. Oke. Ya, karena ya bayangan saya kan itu kalau kita lihat di toko online Oke. itu kan banyak paket-paket apa ya, solar cell yang ada yang 600.000, ada yang berapa ratus ribu yang bisa untuk katakanlah yang setara dengan 12 watt, setara dengan itu. Oke. Itu Bapak tidak itu ya, tidak merekomendasikan begitu maksudnya. Oke. Misalnya, Bro, misalnya satu rumah, Bro. Nggih. Satu rumah itu dengan daya 450 watt watt misalnya, misalnya sama dengan PLN. Nah, itu harus membeli panel surya atau PV itu sebanyak 450 watt peak, Bro. Atau kalau satu modulnya itu 100, maka harus membeli 5 gitu, Bro. 5 PV itu. Oh, Oh, 5 5 PV. solar cell. Oke. Hmm. Tapi kan perhitungannya nantinya bisa ada, Bro. Rugi-rugi daya dalam transfer energinya itu, Bro. Hmm. Karena tadi suhunya minimal 25 sampai berapa tadi? 40 ya? 25 sampai 45 derajat Celcius. Itu normalnya, Celcius. Bro. Kalau Jadi lebih kalau di bawah 25 berarti dia nggak bisa optimum menyerap itu ya? nggak bisa, Bro. Misalnya di puncak gunung Oh, gitu. Misalnya ya, di puncak gunung itu kan suhunya biasanya minus atau G, suhunya kurang dari 25 itu nggak G. optimal gitu. Oh, baik. Terima kasih Mas Fuad. Nggih, nggih. Referensi baru untuk saya ini. Nggih. Sukses, G. Nggih, Bro. Oke, Terima kasih, makasih. Bro. Oke, mohon maaf ya. Silahkan Pak. Nggih, makasih Oke, Prof. makasih, G. Oke. Bapak Ibu dosen begitu. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih juga kepada Prof. Yudi yang telah memberikan masukan. Masih ada sisa waktu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada beliau, kami persilahkan. Kalau yang presentasi sudah habis, Pak? Sudah, Prof. Oh, hari ini Satu- habis ya? Oke, oke, Hari oke. ini habis. Satu orang tidak terhubung karena mungkin sedang ujian skripsi kayaknya, Prof. Dari saya ya, boleh ya? Dari siapa ini? Ya, dari saya Pak. Saya mau bertanya sama Bu Baitus ini. Bu Baitus, oh ya masih ada. Oke, boleh Bu ya? Boleh, Prof. Oke, Bro, Oke. boleh. Ya, ini kan tadi masih dengan ular ini Bu. Seandainya ya, mudah-mudahan kita terhindar ya. Itu seandainya paling ya kita digigit ular gitu ya. Terus itu ular berbisa gitu. Terus kita jauh dari mungkin pusat itu ya, pusat pelayanan kesehatan. Itu hal yang perlu kita lakukan pertama kali apa, Bu? Membungkusnya atau mengikat nadinya atau bagaimana kira-kira? Oke,
Baik, Prof. izin jawab terkait Nggih. dengan penata laksanaan pertama ya. Dalam arti kita kan ada golden period untuk gigitan ular berbisa. Kita juga melihat jenis ular seperti itu karena memang jenis ular berbisa di Indonesia itu sangat banyak. Cuman yang memang sangat terkenal bisanya itu king cobra seperti itu, Nggih, Prof. nggih. Jadi memang beda golden periodenya, bagaimana dia dari gigitan pertama sampai dia menyerang jantung dan lain sebagainya. Karena memang yang sangat dikhawatirkan dia menyerang jantung dan juga saraf, karena kelemahan saraf itu sangat berakibat fatal, terutama juga jantung karena bisa mati mendadak. Oleh karena itu, hal pertama yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu terkait dengan penundaan dalam artian penyebaran racun, yaitu dengan cara imobilisasi tadi, Prof. Dengan cara imobilisasi dalam artian misal kita kena tangan, jadi upayakan tangan ini lebih rendah daripada jantung, karena kalau kita letakkan tangan di atas, dia akan lebih mengalir kepada jantung, lebih mudah mengalir kepada jantung. Jadi pada tahapan ini kita memaksimalkan cara bagaimana aliran racun ini sangat lambat untuk ke jantung, tapi tidak menghambat peredaran darah dengan cara imobilisasi tadi. Imobilisasi dalam artian kita tidak usahakan tidak bergerak dan jauhkan atau lebih rendah dari jantung. Itu yang perlu dilakukan, Prof. Dan biasanya untuk daerah-daerah terpencil yang memang jangkauan layanan medisnya itu kurang, biasanya kita menyediakan anti bisa ular atau sabu seperti itu, Prof. Sabu itu adalah serum anti bisa ular. Biasanya di tempat-tempat tertentu di mana memang kalau di daerah itu adalah dok, misalnya dia perawat desa atau yang lainnya, itu biasanya kita bawa ke layanan tersebut. Jadi biasanya langsung dikasih serum anti bisa ular karena memang satu-satunya yang biasanya untuk menghambat atau menetralisir bisa ular itu dengan serum anti bisa ular seperti itu, Prof. Jadi diupayakan untuk diberikan serum anti bisa ular. Itu bisa dilakukan baik itu tenaga medis ataupun tenaga terlatih, dalam artian orang yang sudah mendapatkan pelatihan. Makanya nanti misalnya di daerah tertentu dia layanan kesehatannya misalnya apa sulit, makanya kita bisa menyediakan kader. Jadi di kader itu kita misalnya kayak di pengabdian ada kader tertentu untuk kesehatan. Jadi misalnya dia bisa melakukan injeksi meskipun dia bukan non kesehatan, tapi sudah terlatih seperti itu, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Karena kan ada yang, kalau saya lihat itu ya, saya lihat kadang-kadang di media-media itu, ada yang dibaringkan, terus nanti tangannya yang kena itu kan kayak di-gift gitu ya. Di-gift, kayak patah gitu, di-gift, terus diikat itu, nanti terus kayak ditandu gitu ya. Betul, itu bagian dari imobilisasi, Prof. Mobilisasi, Bagaimana caranya gerakan pada anggota badan yang disengat itu atau yang digigit itu meminimalisir gerakan, karena semakin gerak semakin cepat tuh aliran darahnya atau racunnya lewat pembuluh darah ke jantung. Itu yang kita khawatirkan. Kalau sudah sampai ke jantung, otomatis pasiennya akan serangan jantung seperti itu. Karena racun kalau sudah sampai jantung itu akan berakibat fatal. Makanya dengan cara imobilisasi tadi itu sedikit menghambat racun itu cepat untuk menyebar ke jantung gitu, Prof. Kalau secara teori biasanya titik kritisnya berapa hari, Bu? Atau berapa jam? Titik kritisnya. Oke, jadi memang dalam 1 jam itu sudah harus dari dia gigitan harus sudah 40 sampai 60 menit itu sudah harus mendapatkan pertolongan atau serum anti bisa ular tadi, Prof. Jadi biasanya pasien-pasien datang ke IGD itu langsung diinjeksi sabu tadi, serum anti bisa ular. Begitu, Prof. Jadi ya bukan berarti istilahnya kalau dia bisa bertahan katakanlah 1 hari atau 2 hari gitu, oh berarti udah antibodinya sudah terbentuk, bukan begitu ya? Antibodi untuk gigitan ular memang Prof, kalau antibodi gigitan ular kami masih secara teori itu masih belum kami temukan. Artinya
si A kebal, si B secara teori memang nggak ada, tapi memang di kenyataan ada yang dia digigit ular dia memang sudah kebal, ada yang dia nggak kebal gitu. Jadi untuk ke sananya kami secara teori belum Iya. bisa membedakan. Baik, Bu. Terima kasih Bu Soliah nggih pencerahannya nggih. Oke, Nggih, sama-sama. makasih Bu nggih sami-sami. Makasih, Monggo Prof. Pak Ahmad nggih. Baik, Pak, kita selesaikan sesi sore ini, Prof ya. Nggih. Nggih. Oh, besok libur. Oh, nggih. Bapak Ibu, Saya mau nanya, Pak. sudah Pak Basit, sudah kita mau tutup ini Pak Basit. Kasihan beliau, sudah jam berapa di Papua, Prof? Sudah maghrib ya? Oh, belum Pak, belum. Oh, belum, Prof. Nggih, Prof. Silakan Pak Basit, silakan ya. Baik, terima kasih, Prof. Nggih, Tapi sami-sami monggo. tidak terima kasih ke moderator. Nah, baik, terima kasih. Saya mau bertanya perihal referensi, Prof. Tidak apa-apa, nggih. Oh, nggih, monggo. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini. Pertama, perihal penggunaan referensi yang pada umumnya itu biasanya kalau kita mengirim artikel ke jurnal, itu biasanya ada patokan umum, yaitu semisal 80 itu referensinya jurnal, kan 20-nya itu bisa di luar jurnal, kan seperti itu. Nah, ini permasalahannya dengan prodi saya, Prof. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu biasanya rata-rata referensinya itu berupa kitab-kitab dan buku-buku. Bukan berarti tidak mungkin umpamanya pakai jurnal semua, tapi umumnya itu biasanya rujukannya itu kitab-kitab yang usianya itu tidak muda. Usianya itu biasanya sudah bertahun-tahun. Nah, hal seperti itu, apakah patokan referensi yang umum diprioritaskan kepada jurnal itu, apakah itu aturan apa ya, Prof? Aturan paten atau gimana, Prof? Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal penggunaan kajian terdahulu. Nah, biasanya itu kan umumnya kajian terdahulu itu setidaknya ditentukan antara 5 sampai 10 tahun. Jadi kajian terdahulu itu 5 sampai 10 tahun, artikel-artikel yang sudah terpublish sampai 5 sampai 10 tahun. Nah, jika di atas itu biasanya biasanya tidak jadi perhatian. Nah, pertanyaan saya, jika misalnya ada penelitian terdahulu itu di atas 10 tahun, yang sudah terpublikasi di atas 10 tahun, umumnya 20 tahun. Dan penelitian kita sama dengan kajian terdahulu itu. Apakah kemudian itu dikatakan novelty-nya tidak ada, atau itu tetap dikatakan bernovelty seperti itu, Prof? Itu pertanyaan saya, 2 itu, Prof. Apa bisa difahami, Prof? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Oh iya, baik. Baik, terima kasih. Itu saja, Prof. Oke. Baik. Yang pertama tentang kewajiban, Pak ya. Kewajiban, katakanlah suatu jurnal yang mengharuskan 80% referensinya itu berupa jurnal, katakanlah yang apa istilahnya? Ya, mengutip jurnalnya dia ataupun ada ketentuan lain ya. Ini kan Bapak kira-kira menanyakan ini dalam persyaratannya untuk publikasi atau dalam persyaratannya untuk katakanlah keilmuan gitu, Pak? Publikasi, Prof. Publikasi ya. Nah, publikasi. Kalau Bapak publikasinya di jurnal yang katakanlah jurnal A ya. Baik. Jurnal A dengan jurnal B itu kan pasti itunya berbeda, Pak. Persyaratannya berbeda. Iya, betul. Ya. Nah, betul. Nah, terus kalau Bapak katakanlah tidak setuju atau keberatan dengan persyaratan itu, nah berarti kan Bapak harus mencari jurnal lain. Gitu?
Betul. jurnal lain. Nah, terus seandainya jurnal lain pun tidak ada ya, dan itu menurut Bapak itu tidak apa namanya, tidak istilahnya tidak akurat ya. Artinya kalau saya lebih percaya pada kitab-kitab ya, kitab-kitab ataupun buku-buku, terutama katakanlah buku-buku mungkin mufasir ataupun yang berkaitan dengan keahliannya ataupun bidang ilmunya Pak Basit, terutama yang Al-Quran dan ilmu tafsir ya, itu kan memang tidak semua orang kan ahli di situ Pak. Betul. Jadi kalau saya sarankan ya, kalau Bapak memang menghendaki katakanlah tipe yang lain daripada jurnal-jurnal yang telah ada ya, Bapak ini aja merancang ataupun dari sekarang menerbitkan jurnal sendiri untuk G. Tapi kan dalam arti bukan sendiri untuk Pak Basit, tapi sendiri dalam arti mungkin melibatkan teman-teman di Unuja, terus mungkin ada teman-teman yang apa istilahnya, yang satu apa ya istilahnya ya, bukan satu mazhab, tapi mungkin lebih ke satu guru gitu atau satu pemahaman gitu ya. Apa nitip gitu Prof? Apa bahasanya seperti itu? Oh bukan. Jadi Bapak membuat jurnal sendiri. Media jurnal sendiri. Mengelola ya, gitu. Ya, mengelola ya. Artinya menginisiasi jurnal sendiri ya, yang menurut Pak Basit itu tidak. Kalau saya maunya begini gitu. Nah, itu kan berarti kan Bapak kan harus mencari kolega. Gitu. Ya, kolega bisa dari Unuja, bisa juga dari apa namanya? kampus lain ya, yang memiliki program studi apa namanya? Ilmu Al-Quran dan tafsir kan gitu ya. Karena dari berbagai publikasi di Sinta maupun di Scopus itu ya, jurnal-jurnal keagamaan dari Indonesia itu itunya tinggi-tinggi Pak biasanya. Ratingnya tinggi-tinggi. Ya, jadi kalau Pak Basit yakin akan hal itu, Bapak buat saja, tidak masalah itu. Itu pendapat saya loh Pak. Baik. Ya. Dan saya pikir itu nanti akan menjadi keunggulan ya, keunggulan Pak Basit ataupun Unuja di masa mendatang. Ya, utamanya mungkin program studi ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Ya. Karena kan nanti katakanlah jurnalnya Pak Basit mungkin apa gitu akan menjadi ini rujukan ya, rujukan kalau tafsir dengan katakanlah ilmu Al-Quran itu ya, itu jurnalnya ada di Unuja kayak gitu. Ya memang itu perlu waktu ya, perlu tenaga, perlu pengorbanan. Tapi mau tidak mau Bapak harus buat. Ya, Bapak harus buat. Dan saya pikir tidak susah Pak itu. Ya. Amin. Nanti saya akan dengar Zubaidi Prof. Kan kalau hanya katakanlah mungkin ya minimal kan Sinta 5, Sinta 6 itu kan yang penting terbit teratur, terus setiap edisi itu konstan ya jumlah papernya dan sebagainya. Lama-lama akan terindeks Pak, akan terindeks pasti, akan terindeks. Dan itu kan juga nanti akan membantu teman-teman di Unuja ya untuk itu memenuhi kinerjanya ya, memenuhi kinerjanya. Ya, cuma kalau saya mau menyumbang itu kan jauh sekali kan. Dengan senang hati, Bro. Baik, yang kedua tentang kajian terdahulu ya. Nah, kalau ini saya tidak bisa komentar Pak, apakah novelty-nya, karena ini kan ilmunya beda ya. Ilmu saya dengan ilmu Bapak kan beda. Artinya, ya kalau ayat Al-Quran itu kan dari dulu kan tidak berubah. Menurut saya ya, kan tidak berubah. Cuma mungkin dalam apa istilahnya, mufasirnya ataupun dalam penerapannya ataupun dalam itunya kan, ya menurut saya kalau Islam itu kan dinamis ya. Dinamis bukan berubah, tapi kan maknanya itu kan disesuaikan dengan zaman gitu. Itu mungkin pendapat saya. Kalau Pak Basit maksud saya bukan seperti itu, Prof. Bagaimana Pak? Maksud saya seperti ini. Biasanya kan yang saya pahami sementara ini, maaf kemarin saya tidak ikut, khawatirnya sudah dibahas kemarin. Cuma yang saya pahami seperti ini.
untuk menemukan novelty itu Iya. biasanya berlandaskan kajian terdahulu atau penelitian penulis lain yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi antara dari beberapa artikel sejenis itu apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang sudah dilakukan orang lain, seperti itu. Ya. Biasanya itu yang saya pahami itu kajian terdahulu itu biasanya diambil dalam rentang waktu 5 sampai 10 tahun gitu, Prof. Jadi kita mengumpulkan beberapa artikel yang terpublikasi dalam rentang waktu 5 sampai 10 tahun. Apakah rencana penelitian kita itu sudah ada yang meneliti sebelumnya atau tidak? Kalau belum ada berarti kan novelty kita sudah ada, begitu, Prof. Nah, misalnya ada artikel penelitian yang itu di atas 10 tahun, yang sudah terpublikasi di atas 10 tahun, dan itu ada kesamaan dengan rencana penelitian saya sekarang. Nah, apakah itu novelty itu terhitung tidak ada karena sudah ada yang meneliti sekalipun di atas 10 tahun, atau itu tetap dihitung novelty karena sudah yang dahulu sudah di atas 10 tahun, sudah itu. Ya, itu kalau secara teori ya tidak ada keterbaruannya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Tetap ya, Prof ya? Iya, kalau menurut saya sih nggak ada keterbaruannya gitu. Iya. Yang tadi kan kalau masalah novel tadi kan kita sempat bawakan di pagi hari ya. Saya ikut, Prof, maaf. Iya, tadi kan ada prakteknya tadi. Ada Pak Sulis, ada Pak siapa tadi? Pak Saiful ya, yang menggunakan publish atau very studies, ada Mendeley-Discovery dan juga akhirnya first viewer gitu. Ya, nanti bisa, nanti bisa ini sharing dengan teman-teman. Atau nanti kalau saya ke sana, insya Allah nanti bisa ketemu, Pak. Terus kira-kira, Prof, maaf, kira-kira apa tujuan dari pembatasan 10 tahun itu, Prof? Biasanya untuk pembatasan novelty itu. Bukan novelty, Pak. Kajian terdahulu. Ya, itu kan sebenarnya ya dalam jangka 10 tahun itu kan sudah banyak hal yang berkembang ya. Sudah banyak hal yang berkembang gitu. Tapi biasanya itu tergantung dari, kalau di jurnal kan tergantung dari pengelola jurnal ya. Kalau jurnal baru-baru kan nanti kalau dibatasi gitu nanti Bapak nggak ada terima artikel. Jadi kalau yang baru-baru ya mungkin lolos saja dulu, lolos. Nanti setelah artikel mulai banyak tercinta baru Bapak mulai seleksi kayak gitu. Ya, mungkin begitu Pak teknisnya. Baik, terima kasih, Prof. Oke, sami-sami Pak. Gimana Pak Basit? Ada yang raise hand, Pak Ibu Baitus nggih? Kena pencet atau raise hand? Kena pencet kayaknya, Prof. Oh, pencet. Baik. Pak Basit, cukup Pak Basit? Apa masih mau berdialektika kembali? Saya kasihan Pak Zubaidi, cukup lah. Oh, kasihan ke saya sampean Pak Basit. Senior saya beliau, Prof. Agak berat. Iya. Ustadz saya waktu saya ngaji dulu, Prof. Baik, terima kasih Prof Wahyudi, Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Sampai sore ini masih tetap tergabung. Semoga manfaat, barokah, dan bisa menunjang kepada jenjang karir kita sebagai dosen. Bapak Ibu, kita akan ketemu kembali di tanggal 28 Pak Furkon ya. Ya, 28 hari Senin. Tanggal 28 hari Senin pagi sampai sore juga. Kita doakan semoga Prof Wahyudi selalu sehat, kemudian kesehatan dan diberikan kesehatan hingga sampai kepada Universitas Nurul Jadi Top. Amin. Amin. Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya, karena Amin. Terima kasih kawan-kawan dari kami sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Terima kasih, sama-sama.
Waalaikumsalam. Oke, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Prof. Amin Pak Basit.